Daryl meratapi nasibnya yang sial karena kacamata limited edition yang ia beli di Italia dulu hilang dicuri oleh ibu monyet yang sempat hinggap di pundaknya tadi. Sepanjang perjalanan pulang dari Monkey Forest, Daryl hanya menekuk wajahnya dan bibirnya terlihat manyun. Nanti kamu bisa beli yang baru, yang lebih bagus, dan lebih mahal tentunya. Udah ikhlasin aja ya, bujuk Farah pada Daryl. Daryl bergeming, masih belum percaya kalau harus mengikhlaskan benda tersebut. Karena kacamata itu adalah favoritnya. Tapi mau disesali bagaimanapun tetap saja tak bisa membuat kacamata itu kembali lagi. Aku harus gimana biar kamu gak cemberut begini? Tanya Farah. Tiba-tiba ada ide yang muncul di kepala Farah. Makan es krim mau, biar keselnya hilang. Es krim? Tanya Daryl. Farah mengangguk. Aku lihat ada banyak kedai gelato di sini. Gimana kalau kita makan gelato dulu? Es krimnya Itali, tawar Farah. Daryl langsung mengangguk menyetujui. Kacamata dari Itali hilang, diganti dengan es krim dari Itali. Yang penting sama-sama dari Itali kan? Sopir pun mengantar mereka ke sebuah kedai gelato di daerah Ubud. Farah mengajak Daryl untuk memilih berbagai rasa dari gelato tersebut. Dan pilihan Daryl jatuh pada rasa yang pernah ada. Bukan. Daryl memilih 2 rasa gelato. 1 skop rasa coconut avocado dan 1 skop lagi rasa coffee. Sementara Farah memilih 1 skop rasa vanilla raspberry dan 1 skop lagi rasa Oreo. Hati Daryl yang panas barusan, seketika perlahan jadi mendingin begitu es krim gelato tersebut meleleh di mulutnya. Rasanya manis, enak, dan lembut. Pelan-pelan Daryl jadi lupa dengan kacamatanya yang telah hilang tadi. Suka nggak? Tanya Farah pada Daryl. Daryl mengangguk menyetujui. Mulutnya masih sibuk melahap es krim gelato tersebut. Syukur kalau suka, berarti ideku ini berhasil membuat mood kamu jadi baik lagi kan? Nanti aku minta mood booster lagi dari kamu, tapi nanti kalau sudah sampai di villa aja. Seperti biasa, Daryl memamerkan gigi rapinya dengan nyengir lebar. Kedua alisnya ia naik turunkan. Dasar, umpat Farah. Ngomong-ngomong kamu menyusul aku ke Bali begini, apa orang tua kamu gak curiga? Daryl menggelengkan kepalanya. Enggak, aku memang sering ke Bali, karena kakek dan nenekku masih tinggal di sini. Kakek dan nenek? Jadi mereka tinggal di Bali. Farah baru saja mengetahui hal ini. Betul, nenek dan kakekku memang dari dulu tinggal di Bali. Dan Harson Corporation pertama kali dibangun di Bali. Hotel pertama yang dibuat oleh kakekku juga ada di sini. Hanya saja waktu ayahku yang mengembangkannya, ia langsung membuat pusat kantor di Jakarta. Dan sekarang aku yang melanjutkan, cerita Daryl. Terus kakek dan nenek kamu tinggal di daerah mana? Apa jauh dari sini? Lumayan jauh kalau dari sini. Mereka tinggal di daerah Seminyak. Apa kamu mau aku kenalkan dengan mereka? Sekalian nanti kita jalan-jalan ke Seminyak. Dan mungkin kamu mau jalan-jalan ke hotel milik keluargaku yang di sini. Farah tampak berpikir sejenak dengan tawaran tersebut. Apa kakek dan nenekmu bisa nerima aku? Yang bukan anak orang kaya dan bahkan usianya lebih tua daripada kamu. Farah, kita itu tidak akan pernah tahu kalau kita tidak coba. Lagian nenekku orangnya asik. Beliau selalu welcome dengan siapa aja, bujuk Daryl lagi. Farah langsung tersenyum dan menganggukkan kepala. Oke, aku mau. Kapan kita ke sana? Kalau hari ini kita ke sana, nanti kemalaman. Mending besok aja, kita berangkat dari pagi supaya bisa jalan-jalan. Tawar Daryl. Farah kembali mengangguk-anggukkan kepalanya. Pulang dari menikmati makan es krim gelato,
Daryl sepanjang perjalanan balik ke villa terus-terusan mengganggu Farah sambil meminta perempuan itu untuk nanti langsung memakai bikini dan berenang bersama di kolam renang villa. Nyatanya sampai di villa, Daryl bukannya melaksanakan rencana untuk berenang bersama, tapi yang ada ia malah ketiduran. Sepertinya Daryl cukup lelah hari ini, jadi Farah tak akan mengganggu tidurnya tersebut. Farah senang melihat wajah Daryl yang tertidur nyenyak itu. Perlahan ia mengelus wajah pemuda tersebut menggunakan jari-jarinya. Wajah Daryl bisa dikatakan sangat mulus untuk ukuran laki-laki. Farah jadi senyum-senyum sendiri melihat wajah polos dan tampan Daryl saat tertidur begini. Apa nanti aku yang keriput duluan ya? Kenapa muka kamu awet muda begini sih? Gumam Farah sendiri sambil meneliti wajah Daryl. Kini netranya berpindah meneliti bibir Daryl. Rasanya bibir itu berhasil membuat Farah menjadi candu. Ingin rasanya Farah mengecup bibir Daryl saat tertidur begini. Perlahan Farah pun mendekat hendak mengecup bibir Daryl. Belum juga bibirnya sampai, tapi Daryl sudah berganti posisi hingga wajahnya berpindah ke lain arah. Farah tak mau menyerah. Ia ikut berpindah posisi mengikuti arah wajah Daryl. Lalu kembali hendak mengecup bibir itu. Tapi lagi-lagi Daryl berpindah posisi. Lagi Farah mengikuti perpindahan Daryl. Masih penasaran karena belum dapat mencapai tujuan utamanya untuk mengecup bibir Daryl. Tapi sekali lagi Daryl berganti posisi, seolah mengerjai Farah. Akhirnya Farah pun lelah dan berkacak pinggang sambil meniup-niup rambutnya yang menutupi wajah lewat angin yang ia buat dari mulutnya. Kamu sengaja ya pura-pura tidur kan? Omel Farah. Ada suara tawa yang terdengar di balik bantal. Benar saja, ternyata Farah berhasil dikerjai oleh Daryl. Ia rupanya sedang terjaga saat Farah mendekatkan diri hendak mengecupnya tadi. Suara tawa Daryl tak henti terdengar. Farah semakin dibuat keki olehnya. Puas kamu ketawa, Farah melipat kedua tangannya di depan dada. Ya ampun, kasihan banget, aku minta maaf deh. Sini aku peluk cium biar gak ngambek. Daryl merentangkan tangannya lebar-lebar siap menyambut Farah. Tapi tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Farah. Ia terlanjur sebal dengan berondong satu ini. Farah memilih untuk pergi menuju ke kamar mandi. Daripada meladeni Daryl yang menyebalkan itu. Loh, mau kemana? Tanya Daryl bingung. Farah tak menjawab. Daryl dengan cepat melesat untuk menyusul Farah ke kamar mandi. Sebelum Farah sempat menutup pintunya, Daryl sudah berhasil menahan pintu tersebut hingga Farah tak bisa menutupnya. Ikutan dong, aku juga mau mandi bareng sama kamu, ucap Daryl di tengah kesibukannya yang menahan pintu kamar mandi. Ogah, tolak Farah. Ia tetap berusaha sekuat tenaga untuk bisa menutup pintu kamar mandi ini walau badan Daryl menahannya. Please, jangan ngambek dong, bujuk Daryl. Kamu nyebelin, sana pergi. Nanti malam kamu gak boleh tidur di sini. Kamu tidur di tempat lain, titik, tegas Farah. Ya, maafin aku. Gak mau, Farah semakin garang. Ia lantas menginjak kaki Daryl dengan keras, hingga ia mengerang kesakitan. Dan tubuh pemuda itu tak bisa lagi menahan pintu kamar mandi. Ini dijadikan kesempatan oleh Farah untuk langsung menutup pintu dan menguncinya. Biar kapok, umpat Farah dari dalam kamar mandi. Sementara Daryl meringis kesakitan akibat kakinya yang diinjak menggunakan tenaga super kekuatan langit dan bumi milik Farah. Daryl pun menyerah, lalu berpikir sejenak bagaimana caranya untuk membuat Farah supaya tidak ngambek lagi padanya.